Setiap kali seseorang berkata, "Tuhan mati di kayu salib," hati orang beriman seolah terbelah di antara rasa syukur dan rasa gentar. Di satu sisi, salib adalah tanda kasih yang tak terukur. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Bagaimana mungkin Tuhan yang kekal dapat mati? Apakah kematian Kristus berarti Allah berhenti menjadi Allah? Pertanyaan ini bukan sekedar permainan kata, melainkan inti dari iman Kristen yang paling dalam. Disinilah iman diuji, bukan oleh logika yang diinginkan, melainkan oleh misteri kasih yang menembus akal manusia. Sejak abad-abad pertama, para bapak gereja bergulat dengan paradoks ini. Mereka tidak pernah puas dengan jawaban dangkal, sebab mereka tahu di balik pertanyaan tentang Tuhan yang mati, tersembunyi rahasia tentang siapa Kristus sesungguhnya. Ia bukan sekedar manusia yang diangkat menjadi yang ilahi, juga bukan Allah yang hanya menyamar sebagai manusia. Ia adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Dan justru karena ia sungguh Allah, kematiannya menjadi karya penebusan yang tidak ternilai harganya. Namun, dunia modern seringkali memandang salib dengan logika terbalik. Banyak yang berkata, jika Tuhan bisa mati, maka ia bukan Tuhan. Pandangan semacam ini tampak rasional, tetapi kehilangan kedalaman iman. Karena iman Kristen tidak lahir dari logika manusia, melainkan dari pewahyuan. Allah yang hidup memilih jalan penderitaan demi menebus manusia yang mati. Salib bukan bukti kelemahan Allah, melainkan wujud kekuatan kasih-Nya yang melampaui segala nalar. Video ini hadir untuk menuntun pembaca menelusuri misteri itu, membedah pernyataan dan pertanyaan yang tampak kontradiktif, namun justru menyingkapkan inti dari iman Kristen, bahwa Tuhan tidak bisa mati. Tetapi di dalam kematian Kristus, Allah sendirilah yang berkarya untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. Ia yang tidak tersentuh oleh kematian, rela merasakannya di dalam daging manusia, agar manusia yang binasa dapat mengalami hidup yang kekal. Kalau kita menelusuri lebih jauh, seluruh misteri inkarnasi yang ditegaskan dalam Kalsedon ternyata berakar dalam rencana kekal Allah yang telah dinyatakan sejak awal sejarah manusia. Sejak Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah sendiri menubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Benih keselamatan itu sudah ditanam di tengah tragedi kejatuhan manusia di dalam dosa. Janji ini yang disebut sebagai protoevangelium menjadi titik mula dari seluruh narasi penebusan yang mengalir menuju Kristus Yesus, Sang Firman yang menjadi daging. Dengan begitu, kedatangan Yesus bukanlah tindakan spontan Allah untuk menanggapi dosa, melainkan perwujudan dari rencana ilahi yang sudah tersusun sebelum dunia dijadikan. Dalam kerangka ini, inkarnasi bukan sekedar mujizat teologi, melainkan puncak dari sejarah keselamatan yang berjalin erat antara janji dan penggenapan. Seorang teolog bernama Gerhardus Voss menyebut seluruh sejarah Perjanjian Lama sebagai sejarah wahyu yang progresif, di mana setiap peristiwa, nubuat, dan ritus korban menandai langkah Allah yang perlahan menuntun umatnya kepada pemenuhan janji di dalam diri Yesus Kristus. Herman Bavinck menambahkan bahwa kontinuitas antara Perjanjian Lama dan Baru menegaskan kesatuan maksud Allah di dalam sejarah. Apa yang dijanjikan dalam bayang-bayang hukum dan korban kini hadir nyata di dalam pribadi anak, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, penjelmaan firman bukanlah episode terpisah, tetapi simpul dari seluruh benang merah penebusan, dari Taman Eden hingga salib Golgota. Karl Barth menyebut hal ini sebagai
ketetapan Allah untuk menjadi manusia, yakni keputusan kasih yang mendahului segala ciptaan, di mana Allah telah menentukan dirinya untuk menyelamatkan dengan cara menjadi satu dengan ciptaan. Jadi, ketika kita mengaku bahwa Sang Firman kekal itu menjadi manusia dan mati bagi dunia, kita sedang menegaskan kesetiaan Allah yang konsisten sejak awal mula. Janji yang berakar dalam kekekalan, bertumbuh dalam sejarah, dan kemudian berbuah di dalam salib Yesus Kristus. Jika kita menelusuri jejak sejarah penebusan itu, semakin nyata bahwa inkarnasi bukanlah peristiwa acak yang berdiri sendiri, melainkan simpul dari seluruh kesaksian para nabi yang berbicara dengan satu suara. Allah sedang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dalam nubuat Yesaya, tanda seorang perawan yang melahirkan anak bernama Immanuel menjadi penegasan bahwa kehadiran Allah di tengah manusia adalah rencana yang telah ditetapkan jauh sebelum masa penggenapannya. Mika pun menambahkan kepastian historisnya dengan menunjuk Bethlehem, kota kecil yang kelak menjadi tempat kelahiran sang raja yang asal-usulnya sejak purbakala. Kedua nubuat ini dan banyak yang lain bukanlah serpihan kata puitis yang berdiri sendiri, melainkan mosaik wahyu yang disusun oleh Roh Kudus untuk mengarahkan seluruh pandangan Israel kepada Mesias yang akan datang. Seorang teolog yang bernama B.B. Warfield melihat hal ini sebagai bukti nyata bahwa wahyu Allah bersifat inkarnasional. Allah bukan hanya berbicara lewat firman tertulis, tetapi menjelma ke dalam sejarah manusia melalui firman yang menjadi daging. Dalam pandangannya, kehadiran Kristus Yesus adalah ekspresi puncak dari inisiatif Allah yang tidak menunggu manusia naik kepadanya, bertemu kepadanya, melainkan turun untuk menebus ciptaan yang terhilang. Louis Berkhof menambahkan bahwa kesinambungan antara nubuat dan penggenapan itu menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Setiap kata yang diucapkan oleh para nabi menemukan wujud konkret dalam hidup dan karya Yesus Kristus. Karena itu, tanda-tanda keilahian Kristus tidak hanya tampak dalam mujizat atau kuasanya atas alam ini, melainkan terutama dalam cara hidupnya yang menjadi penutup dari seluruh rentang nubuat yang berabad-abad menantikan titik akhir pada salib dan kebangkitannya. Seluruh kesaksian itu menegaskan bahwa sejarah keselamatan bukan rangkaian kebetulan religius, melainkan drama ilahi yang disusun dengan presisi, di mana Yesus Kristus berdiri sebagai pusat segala pengharapan yang dijanjikan sejak permulaan. Dari sini, misteri inkarnasi memasuki wilayah yang paling halus sekaligus menakjubkan. Kelahiran Yesus dari Roh Kudus, peristiwa ini bukan sekedar mujizat biologis, tetapi pernyataan teologis yang mendalam tentang asal-usul dan natur Sang Penebus. Matius menuliskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan melalui kehendak atau intervensi manusia, melainkan melalui tindakan penciptaan yang langsung dikerjakan oleh Allah sendiri. Pernyataan ini tidak hanya mengungkapkan keilahian Kristus, tetapi juga kemurnian eksistensinya, bahwa Ia, Yesus Kristus, hadir di dunia tanpa noda dan dosa asal, sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa. Karl Barth menafsirkan kelahiran ini sebagai tindakan Allah yang menembus realitas manusia bukan dari luar, melainkan dari dalam sejarah, di mana Allah sendiri memulai pembaruan ciptaan
melalui manusia sejati yang dikandung oleh seorang perawan. Bagi Barth, ini bukan sekedar Allah menjadi manusia, tetapi Allah menginisiasi kembali kemanusiaan dalam bentuk yang baru dan murni, tanpa tercemar oleh kerusakan dosa. Herman Bavinck menggemakan pandangan serupa ketika ia menyebutkan bahwa karya Roh Kudus dalam kandungan Maria merupakan tindakan penciptaan ulang, sebuah penciptaan dalam penciptaan yang menjamin bahwa Yesus Kristus sungguh manusia, namun tanpa dosa, sehingga layak menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pandangan ini meneguhkan bahwa inkarnasi bukanlah sekedar momen kedatangan ilahi, melainkan permulaan dari karya penebusan yang mengalir dari kesucian pribadi Kristus sendiri. Dalam hal ini, kelahiran Yesus Kristus menandai awal dari sebuah tatanan baru di mana Allah tidak lagi hanya berbicara melalui nabi, tetapi benar-benar hadir dan berkarya melalui tubuh manusia yang disucikan oleh Roh. Maka, kelahiran dari Roh Kudus menjadi fondasi bagi seluruh kristologi. Allah yang tak terbatas kini hadir dalam kemanusiaan yang murni, bukan untuk menjaga jarak, melainkan untuk menebus dunia dari dalamnya. Rangkaian panjang wahyu ilahi itu akhirnya berujung pada satu simpul yang menautkan seluruh sejarah dan kekekalan. Inkarnasi Kristus sebagai titik temu antara Allah yang kekal dan dunia yang fana. Dari janji yang bergema di Taman Eden hingga kelahiran dari Roh Kudus, benang merah rencana keselamatan itu terjalin tanpa putus, memperlihatkan bahwa keilahian Yesus tidak pernah berdiri terpisah dari karya penebusan yang ia genapi. Herman Bavinck menyebut peristiwa ini sebagai puncak dari seluruh wahyu Allah. Sebab di dalam diri Kristus, firman ilahi berhenti berbicara melalui simbol, nubuatan, atau sistem korban seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Dan sekarang mulai berbicara melalui keberadaan pribadi Yesus Kristus sendiri. Inkarnasi dalam pandangan Bavinck bukan hanya tindakan Allah yang memasuki sejarah, tetapi wahyu dirinya dalam bentuk paling sempurna, kehadiran yang tak bisa dipisahkan dari tujuan penebusan. Di sini, kekekalan bersentuhan dengan waktu, janji berjumpa dengan penggenapan, dan yang tak kasat mata menjadi terlihat di dalam pribadi Yesus Kristus dari Nazaret. Warfield menambahkan bahwa iman kepada Kristus tidak dapat dipisahkan dari pengakuan akan rencana kekal Allah yang diwujudkan dalam sejarah. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah yang menepati janjinya melalui tindakan konkret dalam waktu dan ruang. Calvin pun menegaskan bahwa di dalam Kristus Yesus, seluruh rancangan keselamatan yang sebelumnya hanya tampak samar dalam nubuat dan simbol, akhirnya mengambil rupa yang dapat dikenal manusia. Allah tidak lagi berbicara dari jauh, tetapi hadir di tengah dunia dalam wujud manusia sejati. Karena itu, iman Kristen bukan sekedar penerimaan terhadap ajaran moral Yesus, melainkan pengakuan bahwa Dialah firman yang sejak semula bersama Allah dan adalah Allah yang datang bukan untuk sekedar mengajar, melainkan untuk menuntaskan rancangan penebusan yang telah tersimpan di dalam hati Allah sejak kekekalan.